Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita mau telepon senior saya. Senior saya dulu waktu saya di Pekanbaru. Dia ini baik banget ya. Dia baik, terus juga dia salah satu inspirasi saya juga. Karena sebelum sekarang dia pergi ngelanjutin kuliahnya ke satu tempat, dia itu kuliahnya dulu teknik juga, jadi dia kuliahnya engineering, tapi dia sempat jadi guru. Nah, jadi ini kan ceritanya sama kayak saya, cuma sekarang kerennya dia ini udah kuliah di Malmo, di tempatnya Om Ibrahimovic, ya kan? Nah, dia kuliah di Malmo, jadi kita mau tanya-tanya bagaimana kuliahnya di Swedia. Narasumber kita kali ini, narasumber di 2018, dia pernah jadi awardee berangkat ke USA, spesialnya ke US Space and Rocket Center. Jadi pergi ke NASA gitu, jadi super spesial. Terus jadi waktu itu kabarnya beasiswanya itu dari Honeywell Scholarship. Jadi nanti kita tanya-tanya ya. Ini CV-nya itu waduh banyak banget, sampai nggak tahu mau bacanya dari mana. Jadi beliau itu udah aktif banget sejak tahun 2000 berapa sih, ini 2010 ya. Jadi pokoknya narasumber kita kali ini itu keren banget. Jadi hari ini saya aja sampai bingung, saya nervous mau interview dia. Saya nggak tahu, saking banyaknya pertanyaan yang mau saya tanyakan ke dia. Jadi kita lihat aja nanti gimana wawancara kita sama narasumber kita kali ini. Jadi selamat menyaksikan. Mudah-mudahan dapat ilmu dan jadi inspirasi. Oke, jadi hari ini kita telepon aja langsung ya. Karena tadi janjinya sih nelponnya jam 1. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggu pasangan saya dulu. Oke. Apa kabar dulu? Alhamdulillah. So happy to see you this afternoon. Di sini baru pagi, baru jam 8. Oh, berarti Helen teleponnya pas tepat waktu. Exactly at 1 p.m., right? Iya. Mau belajar jadi harus tepat waktu. mau belajar jadi orang luar negeri, jadi nggak mau telat-telat. Oke, Bang, apa cerita nih di sana? Sehatkah? Gimana kuliah Abang? You look more fresh. Oh ya. I get more weight, but maybe that's the sign of happiness. Yeah, I don't know. I think so. Bang, tahu nggak? Helen ini mau nelpon ini. It's just like, Ya. kenapa? Ini Helen mau nelpon ini, nervousnya setengah pingsan. Ya, setengah pingsan karena ya, you know lah, kalau misalnya mau nginterview orang hebat itu jauh lebih mendebarkan ya. Gitu. Orang biasa aja. Anak-anak ini sama sadar ya. Apa beda? Aduh. Video ini nanti kan kontennya ini mau dia upload ke YouTube ya. Jadi Helen harus pilih pertanyaan yang emang bener-bener mau jadi YouTuber sekarang. Sebenarnya kalau mau dibilang jadi YouTuber sih enggak, Bang. Helen itu cuma pengen kayak melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat, terus lebih produktif gitu. Kalau YouTuber itu mah ya bonus-bonus aja lah, kalaupun nanti jadi gitu. Yang penting sekarang Helen emang fokus itu pengen share gitulah ke siswa-siswa, gitu. Kira-kira gitu. Oh, berarti siswanya tidak ada juga atau cuma Helen doang? Apa tuh? Nanti siswanya ada juga atau cuma Helen aja? Jadi sebenarnya konten-konten video Helen ini, Bang, jadi Helen bakal ya isinya nanti ada video pembelajaran, Helen nerangin gitu mata pelajaran, terus ada kayak interview orang-orang hebat kayak Bang Ridwan, terus atau malu aku ini orang hebat.
Atau nanti belum apa-apa. ih, jangan gitu ah, merendah. Jadi bisa juga nanti kayak alumni, siswa-siswa Helen yang pernah Helen ajar dulu, sekarang udah pada di mana gitu Helen, ya keep in touch gitu lah. Ya mudah-mudahan pokoknya bisa nginspirasi orang lah, kira-kira gitu. Bermanfaat lah gitu kan, Ya. daripada konten-konten YouTube yang aneh-aneh gak jelas. Karena Ya. aku lihat YouTube juga, aduh ini konten kayak buang-buang waktu gitu kan, konten-kontennya tuh kan. Tapi kalau misalnya kayak Nila kan mau buat konten juga kan, konten masa-masa ini bagus Nila gitu kan, Iya. jadi orang bisa dapat informasi baru dan segala macam gitu kan. Cuma ada juga kadang teman yang buat konten yang misalnya yang aneh, yang aduh enggak banget deh gitu kan. Yang lihat juga anak-anak kecil gitu kan. Aku lihat kontennya anak-anak gimana ya gitu kan. Mungkin dari itu plus target itunya kan, target pasarnya gimana lagi kan. Ya. Nah, Ellen kan punya misinya pengen menambah wawasan atau pengen menginspirasi orang lain gitu kan ya. I think it's good move, you know. Education. Karena udah terjun ke dunia pendidikan, jadi pengen ya fokus emang di dunia pendidikan gitu. Tapi Helen survei, Dan tapi kayaknya udah apa? Helen survei itu banyak nggak orang yang nonton YouTube misalnya tentang konten pendidikan gitu? Kayaknya nggak terlalu banyak. It's only like 43%. Oh my goodness. No, they don't like that. They don't really like it. But you know, like, walaupun nggak banyak pun, penting kan kita udah punya niat baik ya. Yeah, Misalkan yeah. harus apa gitu kan. Yeah. Kayak dia aja, maksudnya kayak Cemila gitu kan, dia kan tiap hari masakan rumah tanpa penyedap gitu kan. For me it's really, really good move. Aku bilang, Mila cepat kau buat konten kau, nanti biar bisa biar aku promokan Mila gitu. But please Karena memang please don't share first before I upload the video. Okay. oh ya of course. Oke. Jadi gimana nih Bang? Apa Helen mulai langsung nih? Helen, I have a bunch of question for you. Sampai Helen tuh bingung mau tanya dari mana gitu. Karena I don't want to take your time too long. Jadi I have to make it like clear, simple. No worry, be free. Oke lah kalau begitu. Dari mana ya Bang ya? Aduh Helen bingung nih mulai dari mana. Tapi kayaknya Helen karena Pada zaman dahulu kala aja ya. iya, jadi Helen tuh kayak nulis gitu kan, apa yang mau ditanyakan gitu. Jadi itulah. Jadi I'll go to my first question, ya kan? Karena Ini dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? it's up to you lah Bang, terserah lah. Helen juga kadang-kadang bahasanya juga nggak jelas. Kadang mau sok-sok nge-mix English gitu. Aduh, entahlah. Ini Ellen dari record loh. Udah. Ini Ellen dari record loh. Udah, I use screen recorder. I also use my other phone. Yeah, I prepared everything. Karena kalau di WhatsApp kan nggak bisa record kan. Bisa record ya. I have screen recorder though. Nice. Yeah. Jadi oke ya Bang ya. Jadi Helen itu masuk ke pertanyaan pertama karena kita dulu sama-sama kuliahnya di teknik, terus Abang pernah jadi guru. Ini Helen bukan mau nge-flirt, tapi emang Bang Ridwan itu emang sumber inspirasi Helen juga. Terus karena dulu waktu Helen masih kuliah juga. Yes. I say. Ini tuh makanya ini Helen bukan mau nge-flirt gitu kan Bang, karena dulu waktu di Easy juga kan Helen udah bilang sama Bang Ridwan kayak you are the first person yang negur, pokoknya yang baik sama Helen. Terus sampai sekarang juga, terus Abang juga kuliahnya di teknik, terus jadi guru, terus sampai sekarang udah kuliah lagi. So you are so inspiring. Seriusan. Bener. But anyway, oke. Ya udah, jadi gini, ceritain dong kisah gimana waktu itu perasaan Abang, ya kan Abang alumninya itu teknik tapi jadi guru. Gimana perasaan Abang dan apa enaknya apa nggak enaknya, ceritain. Well, I'm gonna start in English. It's gonna be in English or mix, right? Okay, it's okay. Actually, I didn't want to be
ask like each kind of children whether you're gonna be a teacher. Maybe you as a teacher, if you ask a student, and then and I think only one of let's say that 30 students gonna say, okay, I'm gonna be a teacher. Maybe they're gonna be a police, they're gonna be a lawyer, they're gonna be a doctor or something, because it's not something that in our context, in our culture, is gonna be like the aim of the career. But once I graduated from civil engineering, because I knew that I'm not gonna continue my engineering life, because for some reason, because I call it's not my passion. Mm-hmm. So while trying to do something else, like when I'm trying to find something else, and then because I know that I like English, that's one of my passions, and there is an opportunity to teach English in a nice school, in international school, and I thought, okay, it's kind of unique school. It's the first international school or Cambridge school in Pekanbaru. So that's why when they offer as an opportunity to be an English teacher, and I thought that okay, this position was teaching the elementary school. I'm not gonna teach the senior high school, because I believe that teaching senior high school is gonna be like more challenging, especially of the materials, because I'm not from English department background. And I thought, okay, I think teaching elementary school is just gonna be fine because it's more basic, and then I think I can cope up with my English, because it's elementary school. Oke, sebelumnya. I tried at the first meeting. Oke, sebelumnya nih Bang. Jadi kan Abang bilang akhirnya Abang tahu Abang nggak mau ngelanjutin engineering, terus passionnya kan di English gitu. Nah, itu kapan Abang sadar bahwa ternyata passion Abang itu lebih ke English? Jadi kapan mulai sadar passionnya ke arah mana? Terus nyesel nggak ngambil engineering gitu? Degree-nya tuh engineering S1-nya gitu. Ya, sebenarnya kalau misalnya theoretically bisa dibilang kayak ada penyesalan gitu kan, nampak ini 7 tahun malah ujung-ujungnya tidak menjalankan apa yang kita jalankan sebelumnya, Cuman kayaknya penyesalan itu nggak cuma bukan penyesalan sebenarnya, kayaknya keputusan yang diambil kemarin itu tidak hanya terjadi pada diri aku sendiri kan, karena kebanyakan juga lulusan di Indonesia juga, aku nggak tahu persentasenya berapa, I don't know how much the presentation, but I think once they get a new job, okay, it's far over. Some don't say that all of them, but many of them, and it has been proved by research, but I don't know how the percentage, but it's a lot. And aku salah satunya gitu kan. ya udah, makanya apalagi sekarang pengalaman kerja. Ini juga salah duanya. Tapi at least you teach chemistry at your school, right? Masih berhubungan gitu kan. Okay. Walaupun juga aku di sekolah aku juga ngajar fisika, tapi lebih banyak biologinya juga kan. Jadi karena yang berdasarkan kebutuhan, yang mereka sekolah butuh biologi dan bahasa Inggris, dan aku nyisip ngajar fisika. Ya, cuman ya itu nggak terlalu masuk dengan engineering-nya. Okay. Nah, makanya pada saat kerja gitu kan, kayak normally graduate student, what's next? What should I do now? Kerjaan apa nih gitu kan? Kayak sama Ellen juga gitu kan, udah wisuda nih, mau ngapain ya gitu kan? Pas pada saat orang tua menyarankan jadi guru kimia, itu lebih baik daripada keluarga ya, daripada chemical engineering. Makanya kita terus melanjutkan gitu kan, setidaknya kan masih berhubungan. Walaupun kan berbeda banget, karena menyadari passionnya itu, walaupun sebenarnya pada saat sudah hampir 5 tahun mengajar itu sebenarnya belum ketemu nih passionnya ngapain gitu kan. Bahkan untuk mengambil S2 pun masih berhubungan dengan keguruan gitu. Cuman nih keguruannya agak sedikit beda. Jadi untuk mengambil S2 tahun 2019 malah, itu aku masih mikir-mikir, oke, aku ngambil educational leadership. Aduh ya. Aku passionnya tuh ke leadershipnya, bukan ke ngajarnya gitu, passionnya manajemennya, passionnya tuh ke leadershipnya gitu. Maka mikir-mikir kayaknya aku ngambil ke educational leadership deh gitu kan. Ya udah coba cari nggak dapat. Aku udah coba 6 tahun dari tahun 2013 ke tahun 2019 mencoba lanjutkan sekolah ya S2. Beasiswa karena tuh biaya sendiri kan belum ada duit. Nggak dapat. Mungkin itu juga jalannya kan, 6 tahun coba di educational leadership juga terus. Dia mikirnya itu pas sudah apa sih sebenarnya yang buat
waktu aku habiskan gimana sih gitu kan, gimana aku senang menghabiskan waktuku gitu kan. Nah setelah coba-coba tanya pribadi, hati nurani dan segala macam, coba berdoa, coba juga sholat hajat dan segala macam, habis itu aku sadar bahwa sebenarnya aku enjoy banget melakukan project-project sosial. Mungkin karena udah diisi selama 10 tahun, dan juga join di berbagai organisasi sosial, makanya aku mikir, I think doing a social project is so much fun for me, that's I think my passion. Cuman cari dulu nih kan, project social itu kan banyak kan bagian-bagiannya, gitu kan. Nah, karena selama ini passionnya di leadership itu udah terbentuk, habis itu ditambah project passion di sosial udah terbentuk, nah terbuatlah konsep gitu kan, kayaknya aku akan ngambil bagian di manajemen di project-project sosial. Nah, disitulah muncul keinginan untuk bekerja di United Nations, keinginan bekerja di Departemen Sosial dan segala macam gitu. Nah, maka pada saat mencari program S2, aku cari di berbagai negara, ada nggak ya yang menyediakan menggabungkan antara leadership dengan social project. Ketemulah itu berbagai macam major di luar sana, biasa di luar negeri. Kalau Indonesia aku nggak tahu, kan belum digunakan. Sebenarnya itu list pertanyaan halaman selanjutnya, tapi udah sekalian dijelasin. Nggak apa-apa. No, it's okay. It's so interesting. Maka ketemulah itu kombinasi antara leadership dan project management sebenarnya, dan makanya aku pilih leadership and sustainability. Nah, kemarin pada saat lihat silabusnya dan segala macam, this is it, Jadi hampir 10 tahun baru tahu ternyata passionnya itu ke project sosial. Oke. But syukur, alhamdulillah, thank God you finally what is your passion. Jadi Helen juga ikutan senang. Apalagi ya. Nah, jadi sekarang berarti Abang udah jawab tuh pertanyaan Helen itu. Kenapa harus tapi kayaknya masih bisa dijelasin lebih rinci. Kenapa ujung-ujungnya di Malmo, di tempat Om Ibrahimovic dulu main bola? Kenapa di Malmo? Kenapa di Swedia? Kan mereka nggak, official language-nya nggak English kan? Nah, jadi kenapa gitu? Ya, khusus untuk Ibrahimovic sendiri, aku pernah lihat Ibrahimovic langsung by my eyes. Ya, jadi waktu itu dia lagi ada establish patung dia di Malmo City gitu kan. Jadi aku datang, aku lihat dia pidato dan segala macam, cuman pidato dalam bahasa Swedia, aku nggak ngerti juga. Cuman at least I saw him by myself, dimana teman-teman aku nggak fans bola kan, cuman teman-teman aku yang fans bola kan pasti tahu banget tentang Ibrahimovic gitu kan. Jadi pas aku video dengan backgroundnya dia, dan aku sedang ke teman-teman aku, they're freaking out, oh my goodness, you saw him. Anyway, that's one of the happiness ever. Jadi kenapa pilih Malmo? Kenapa pilih Malmo? Kenapa pilih Malmo? Karena waktu itu di konteks sistem pendidikan Swedia ini kan kita boleh memilih 4, pada saat sekali mendaftar kita bisa pilih 4 kampus atau 4 major. 4 major di kampus yang sama boleh, atau 4 major di 4 kampus yang berbeda juga boleh. Nah, salah satu 4 major maksudnya gimana sih, Bang? 4 kampus itu 4 meja di 4 kampus maksudnya gimana? Kita boleh milih satu teknik, satu kedokteran. Jadi sistem pendidikan di Swedia itu pada saat kita membuka lamaran, mendaftar sebagai mahasiswa, kita bisa memilih sampai 4. Boleh milih satu aja, atau boleh milih sampai 4 major di 4 kampus yang berbeda, atau 4 major di satu kampus yang sama. Misal Helen daftar nih di Unri pengen daftar teknik sipil, teknik industri, teknik kimia, teknik apa. Atau Helen daftar satu teknik kimia di Unri, satu teknik industri di UIO, satu teknik perminyakan di Lancang Kuning, segala macam terserah. Itu juga sistemnya di Swedia. Nah, aku pilihlah salah satunya itu Malmo gitu kan. Jadi dari 4 ini nanti si sistem akan menganalisa kita masuknya kemana gitu. Cuman kita bisa berikan prioritas apa yang kita pengenkan dari 4 ini. Nanti dia pada saat background kita itu fit, dia akan langsung menuju ke pilihan prioritas kita. Nah, aku masukkan Malmo sebagai pilihan prioritas
aku karena dari empat-empatnya itu yang benar-benar strong di leadershipnya itu ya di leadership of sustainability ini gitu loh. Kan serangannya yang satu lagi ada di Lun, dua lagi itu lebih ke social project aja. Nah, karena aku passionnya di leadership, makanya aku taruhlah leadership for sustainability sebagai prioritas gitu loh. Makanya dapatnya di situ. Oke. Dan kenapa kenapa Swedia? Ya, karena memang dari dulu pengen ke tempat-tempat yang tidak dijamah orang secara umum gitu. Biasa orang kan ke UK gitu kan, orang ke Australia atau orang ke US. Walaupun sebenarnya pada saat lamar beasiswa aku mendaftar juga sih ke situ. Cuman inti awal itu bisa nggak ya aku ke beasiswa belajar, bukan beasiswa, bisa ya aku belajar ke tempat-tempat yang unik, yang jarang muncul di TV, yang aku fokus belajar situ, tapi tempatnya itu sejuk, ya hijau dan nyaman gitu loh. Mikirnya waktu itu kalau New Zealand, kalau enggak negara-negara Eropa Utara gitu kan, akhirnya yang apa yang tersirat di hati itu yang dikabulkan sama Allah kan, ya kita nggak tahu gitu kan. Selama ini kita apply Australia, Amerika, UK, Australia, Amerika, UK, tapi nggak pernah juga. Tapi yang ya Allah kan tahu dalam hati kita tuh, aku pengennya negara-negara yang jauh, hijau dan nyaman dan bebas dari drama gitu kan, drama-drama ya terkabul gitu. Oke, jadi so God knows what you need, not what you want. Yeah. That's actually like the answer. I do agree with that. Terus gini nih Bang, kira-kira berapa lama sih Abang sampai akhirnya menentukan? Jadi kayak Abang searching gitu sampai akhirnya Abang memutuskan di Malmo di Swedia itu kira-kira berapa lama sih ngambil keputusannya? Berapa lama ya? Kayak mengambil keputusan sih. Pertama harus tahu dulu, harus kita buatkan tekad dulu kenapa sebenarnya major yang kita inginkan gitu kan. Karena kita balik lagi ke kasus yang dulu gitu kan, kita nggak salah jurusan ala keteteran gitu kan. Makanya aku memang benar-benar fix kan, aku pengen apa sih sebenarnya gitu. Masalah aku perlukan leadership dan sustainability, dan benar-benar aku cari dari semua kampus, benar-benar semua kampus di Swedia, mulai dari A ke Z yang menyediakan leadership dan sosial dan project management, leadership dan project management gitu. Project management berhubungan dengan sosial. Nah, aku buka semua website kampus, aku buka major yang disediakannya. Dari situ aku sorting 4 major, dan ketemulah itu. Jadi sekitar 2 mingguan ya gitu. Berarti intinya emang harus banyak-banyak searching gitu ya Bang. Yang penting pokoknya nomor 1 emang tentukan passionnya dulu ke major apa, terus searching tentang itu gitu ya, sampai akhirnya baru putuskan mau ke kampus mana, kira-kira gitu ya Bang ya? Ya intinya tuh jangan kalau kita pengen aim high itu jangan malas deh, karena kan kebanyakan orang pada saat dia diskusi sama kita gitu kan, berapa sih TK yang harus disediakan, berapa sih uang bulanannya, berapa sih apa sih major-major yang disediakan di kampus itu, you guys can read that from Google, karena informasinya tersedia di Google. Cuman intinya you need to force yourself, karena kalau misalnya kita mengharapkan dari orang, kita nggak akan, belum tentu orang tuh mau menjelaskan gitu kan apa yang ada di website, karena itu bisa dibaca sendiri gitu kan. Yep. Dan ya itu harus ready gitu loh, harus spare time to read everything, you know. Yep. Karena kita mau aimnya high juga gitu kan. Iya, I know. So yeah. I can feel it. Helen juga pernah sampai di tahap itu, tapi kadang-kadang lagi semangat, terus kadang-kadang turun semangat ya, apalagi karena udah nikah juga, takut ninggalin suami ini bla bla bla. Tapi I still fight for it. Yeah, you can do it anyway. Just got to see them next year. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya Bang. Pertanyaan selanjutnya masih tentang kuliah Abang. Ini pertanyaan umum sih, pertanyaan umum yang pasti orang bakalan tanya sama awardee. How do you get the scholarship? Oke. Pada zaman dahulu kala, ini ceritanya baru. Pokoknya intinya sebenarnya nggak ada keinginan untuk ngambil S2 pas setelah tamat, itu belum ada ya. Tapi tahun 2013 aku tamat, dan karena aku sadar bahwa aku punya keterbatasan. Aku punya keterbatasan di IPK aku cuma 2,5, dan itu pun kampus lokal di Pekanbaru aja nggak mau terima aku. Wow. Walaupun aku biaya sendiri gitu kan, karena orang tua aku udah oke, ini sekarang kamu mau gimana nih, mau kerja dulu atau mengambil S2?
Oke, aku bilang oke, mana yang dapat duluan deh, mau kerja boleh, mau S2 boleh. Makanya aku dapat sebulan aku vakum setelah wisuda, cuman diterima di sekolah itu. Dan aku mikir juga nih kan, oke, aku mau bekerja sambil kuliah gitu. Aku coba mendatangi salah satu kampus di Pekanbaru, kita nggak usah sebutkan kampusnya, dan itu aku nggak diterima. Katanya, oh kamu dari mana? Kamu dari teknik. Ya aku dari teknik, dan aku mau ngambil major waktu itu manajemen, karena aku suka bagian leadership kan. Oh tidak bisa, karena kalau misalnya untuk bagian teknik boleh sebenarnya lintas jurusan, tapi minimal IPK kamu harus 2,75. Oh. Habis itu aku pulang dong gitu kan, aku kabarin ke orang tua tuh, aku nggak bisa nih daftar karena IPK tuh dia harus minta 2,75 gitu kan. I just knew this story. Ya, dan itu aku pulang dong gitu, wah gila, aku mau bayar loh gitu kan, I will pay by my own, you know, like you just need to accept me and get money, tapi nggak sesimpel itu ternyata gitu kan. Ya udah, sejak saat itu aku masih pendam nih keinginan untuk ngambil S2, belum ada keinginan untuk ngambil beasiswa gitu kan, S2 aja gue pendam gitu kan, udah kerja aja deh gitu kan. Habis itu karena kita bergaul dengan orang-orang yang inspiring, yang teman-teman sejawat gitu kan, teman main yang satu-satu ke luar negeri gitu kan, lama-lama aku observe mereka, bertanya apa sih yang dibutuhkan syaratnya dan segala macam. Rupanya aku udah punya nih syaratnya selama ini, kayak leadership experience, social activities, bla 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 gitu kan, organization, itu udah punya. Yang nggak aku punya tuh akademiknya gitu. Nah, aku harus mikirkan caranya, gimana caranya supaya IPK 2,5 ini bisa tertutupi. Dalam artian bukan aku manipulasi gitu kan, gimana caranya supaya pada saat orang melihat aplikasi aku, mereka they don't focus to my GPA, but they focus to the other something side, else. Yeah. Nah, something else yang selama ini kan yang something else itu aku udah punya, ya kan. Cuman bagaimana cara mengemasnya lagi gitu kan? Cara mengemasnya ya kita harus pilih-pilih lah. Kita sesuaikan apa yang telah kita punya, pengalaman yang kita punya selama ini sesuai dengan apa yang kita achieve gitu. Kalau misalnya kita pengen S2 di bagian A gitu, jadi aku sorting lah itu. Kan di CV aku, oh ini kayaknya berhubungan dengan S2 aku, oh ini berhubungan dengan pekerjaan aku gitu. Itu juga kayak aku melamar pekerjaan juga aku harus pilih-pilih pengalaman-pengalamannya yang berhubungan gitu. Nah pada saat aku udah berarti sejak saat itu karena melihat teman-teman gitu kan, aku mulai coba apply beasiswa sana sini selama 6 tahun yang hasilnya juga nggak dapat gitu. Nah kalau misalnya cuman satu hal yang mungkin kayak jadi generator dalam diri aku tuh kayak nggak tahu kenapa aku punya kayak optimisme aja gitu loh. Sampai kapan nih gitu, karena kalau karena dalam setahun tuh kadang aku apply 2-3 beasiswa gitu kan. Ini aku udah 6 tahun, berarti udah sekitar berapa belasan beasiswa aku coba dan itu gagal terus. Mungkin kalau jadi ini yang keberapa? Ini yang keberapa? Itu di pertanyaan Helen selanjutnya, udah berapa kali apply? setahun 2-3 beasiswa aku coba. Jadi ya mungkin udah belasan beasiswa deh gitu kan. Cuman mungkin di sebagian orang dia akan berhenti gitu kan, apalagi melihat kondisi jangankan beasiswa luar negeri, yang berbayar aja di kota gue sendiri aja gue ditolak gitu kan. Pikirnya gitu, ada juga pikiran seperti itu loh. Cuman nggak tahu kenapa kita kayak ada inner push gitu, kayak inner energy yang you can try, you can give a try for another one. Gagal lagi, you can give a try for another one. Itu yang selalu ada di dalam perasaan aku sama pikiran aku. You can give a try. Dan kita nggak tahu kan sebenarnya sampai kapan kita give a try gitu kan. Cuman karena selama ini udah ditolak, jadi kayak ada kebal gitu. Jadi kayak rasa kecewa tuh kayak udah nggak ada lagi, kayak udah biasa aja ditolak-tolak gitu kan. Pada saat ada yang beasiswa baru yang kita lihat aplikasi dan segala macam, you can give a try. Dan rupanya ada beberapa beasiswa yang sebenarnya tidak terlalu mementingkan, kita nggak terlalu mementingkan IPK, tidak menjadikan IPK sebagai fokus. Contohnya kayak chevening, kalau itu salah satu beasiswa terpenting. Ya gitu kan, mereka bilang di website mereka, if you don't reach you need the GPA requirement, you can still apply because we will consider the other part of your application. Beasiswa chevening ya bang? Yang chevening ya? Ya, statement chevening juga, PDP juga seperti itu gitu. Nah, statementnya itu yang selama ini yang
secara tidak sengaja aku temukan yang bikin aku makin semangat gitu kan. Oh ternyata ada tuh, oh, ternyata bisa tuh gitu kan. Nah intinya kalau misalnya aku nggak keep searching, aku pasti nggak akan ketemu statement itu gitu kan. Jadi intinya dia keep doing aja, keep moving aja. Karena walaupun kita nggak tahu sih sebenarnya endingnya seperti apa, tapi aku yakin bahwa pada saat kita keep moving, God will prepare something that better than just doing nothing gitu loh. Karena aku yakin aja pasti endingnya pasti akan ada nih, cuman masih tanda tanya ini endingnya gimana gitu kan. Aku yakin endingnya pasti akan baik, pasti akan baik untuk diriku. Cuman aku nggak tahu ya pakai endingnya sebaik mana gitu loh. Makanya aku pas aku keep searching, aku temukan statement-statement itu di berbagai total beasiswa yang bikin aku makin semangat untuk apply, walaupun endingnya ditolak-tolak juga kan. Karena kalau mikirkan pengalaman organisasi dan segala macam, pasti jutaan orang di dunia ini punya pengalaman organisasi gitu kan. Kalau dipikirkan tentang GPA, jutaan orang di dunia ini punya IPK bagus. Jadi kalau mikirkan tentang kombinasi antara IPK dan pengalaman, jutaan orang di dunia ini punya pengalaman dan IPK yang bagus. And what about me, like aku punya cuma pengalaman, aku nggak punya GPA gitu kan. Wajar aja aku ditolak gitu. Cuman yang nggak tahu kenapa, setiap kali lihat kesempatan, aku coba aja, sampai akhirnya aku ketemu beasiswa Swedia, akhirnya dapat. Nah, istilah aku makin pada saat aku mendapatkan itu rasanya benar-benar God is real. Aku merasa benar-benar kayak God is real gitu loh. Ternyata Allah itu benar-benar menepati janjinya gitu kan. Aku akan merubah nasib kamu selagi kamu mau merubah nasib, berusaha untuk merubah nasibmu gitu kan. Dan itu aku benar-benar terasa gitu loh. Oh, God is real gitu loh. Jadi aku benar-benar this is it, this is the answer. Oke. Jadi berarti kesimpulannya beasiswa yang abang sekarang dapetin itu bukan dari pemerintah Indonesia ya, tapi dari Swedianya langsung ya? Dari pemerintah Swedia. Dari Swedia langsung. Oke, so happy to hear your story, Bang Ridwan. Oke, pertanyaan selanjutnya. What is your plan after you finish your master degree? Ada mungkin sebagian orang yang sebagian quote atau sebagian di buku-buku bilang you don't have to tell your plan until you make it, right? Cuman ya aku ada list beberapa sih, aku udah putuskan apa yang pengen lakukan setelah sudah gitu. Cuman intinya memang nggak bakalan jauh dari apa yang aku lakukan selama ini, because I already got my passion. Ya palingan di area leadership dan project management, cuman aku belum tahu spesifiknya gimana, apalagi sekarang kondisinya corona dan we don't know apa yang buka sekarang gitu. Apakah aku kalau pengen buka organisasi sendiri atau foundation sendiri, it's gonna be challenging. Tapi kalau misalnya pengen gabung atau kita join dengan organisasi lain atau kita gabung perusahaan atau pemerintahan dengan kondisi sekarang, we don't know. I don't say it's hard, but I say it's challenging. Cuman karena selama ini udah kembali dengan penolakan, just gonna be fine. It's gonna be okay, like. Kalau misalnya aku pada saat aku diterima beasiswa itu dengan IPK aku 2,5 itu, aku pikir apapun nanti ke depannya itu selagi ini aja bisa aku lewati, apalagi nanti setelah ini gitu. I think it's gonna be okay. It's gonna be fine. So areanya palingan ya itu yang bikin aku makin optimis ya, bukan optimis tapi dan ya jadi aku percaya serahkan aja, yang penting kita berusaha, aku serahkan aja sama Allah, kemana Allah direct my life gitu, aku cuma berusaha aja. Ya kalau misalnya kerjaan ya, kalau misalnya aku akan coba-coba di daerah UN juga, di area United Nations atau enggak di CSR, di Corporate Social Responsibility, di perusahaan-perusahaan atau di bagian pemerintahan, itu bisa di Bappenas atau di bagian dinas sosial dan segala macam. Itu areanya gitu. Cuman ya kita lihat deh kesempatan ke depannya setelah corona ini gimana gitu kan. Emang sekarang abang udah semester berapa sih? Get married of course. Get married of course. Penting itu. That's one of the purpose of my Sekarang abang udah semester berapa sih? 3, 2? Semester 2. Dia kan cuma setahun. Oh, it means you almost finish. Kalau Helen sih
I will be finished this month insyaallah udah selesai. Oh my goodness, so happy for you. Aduh, senang. Jadi gini nih Bang, pertanyaan selanjutnya. Sistem pendidikan apa sih sistem pendidikan di Swedia sama di Indonesia yang paling kerasa bedanya sama Abang itu apa? Yang paling kerennya gitu. Basically ya nama sistem pendidikan. Swedia kan salah satu tempat one of the best education system in the world. Itu memang udah makanya ya di Swedia negara-negara Skandinavia itu kayak Finland, kayak Sweden, kayak mereka itu punya one of the best education system in the world dan itu memang udah di research sudah diakui dunia juga gitu kan. Yang paling terasa itu di sini adalah kolaborasi dan student center. Aku nggak tahu ya di jurusan yang lain di Indonesia, tapi pas aku di jurusan aku fokusnya lebih ke teacher center sih gitu kan. Tapi kalau di Swedia itu fokusnya ke student center. Jadi dan itu banyak sekali kolaborasi. Bahkan di kelas kami collaboration itu the main thing that we do, karena mereka bahkan tesis pun juga kolaborasi. Kalau tesis kami di sini berdua gitu. Karena mereka berprinsip di luar sana kita pasti akan berkolaborasi dengan orang lain, tapi tidak membiasakan dari sekarang gitu loh. Kenapa kita tidak mempraktekannya dari sekarang gitu kan? Kita akan dapat skill akademiknya juga dapat, tapi skill soft skillnya juga dapat gitu. Jadi di sini banyak kolaborasi, banyak presentasi, banyak kunjungan dan segala macam. Dan sini banyak practical assignment. Jadi banyak praktek-prakteknya di sini. Mungkin pada jurusan aku kalian kan memang jurusan itu praktikal banget kan. Cuma di situ terasa banget gitu loh. Tapi juga di jurusan eksak yang lainnya juga banyak praktikal, penekanan juga banyak practical things. Jadi di sini mereka lebih kayak real life learningnya kental sekali. Jadi mereka benar-benar mempersiapkan pada saat kita wisuda kita benar-benar bisa ready secara akademik dan juga secara praktikal. Gitu loh. Itu yang terasa sekali di sini gitu. Dan juga dari segi kualitas selain kualitas pendidikan juga everything is really supportive towards the education itself, mulai dari materialnya, mulai dari dosen-dosennya, mulai dari fasilitasnya, mulai dari lingkungannya, udaranya, transportasinya, semuanya benar-benar memanusiakan manusia. Itu yang bikin negara-negara maju gitu ya, negara-negara yang benar-benar memprioritaskan pendidikan gitu loh. Mereka mempersiapkan semuanya sedetail-detailnya gitu loh. Jadi learning here is very enjoyable. So and you should try this next year. Okay, I will try. Amin. Okay. Nah, jadi dari tadi ini kan ngobrol tentang kuliah Abang yang sekarang. Jadi Helen mau ngajak flashback sedikit di tahun 2018 karena sebenarnya itu pertanyaan di atas sih tadi tapi kelewatan. Ceritain dong Bang, waktu Abang ke USA yang ke US Space and Rocket Center itu ngapain gitu. Terus itu programnya sebenarnya buat siapa? Dapat apa aja di sana? Please tell us. Programnya sebenarnya buat dulu sih. Karena sebenarnya buat guru-guru yang di area science. Jadi itu adalah proyek CSR, kan setiap perusahaan besar itu dia ada proyek sosial kan ya. Misalnya kayak Jarum adakan Jarum Indonesian Open untuk encourage atlet bulu tangkis gitu kan. Nah, ada namanya satu perusahaan namanya Honeywell, itu suatu perusahaan elektronik terbesar di US. Mereka membuat programnya Honeywell Educator at Space Academy. Jadi mereka mengundang guru-guru dari seluruh dunia, benar-benar dari seluruh dunia, 6 benua itu. Mereka akan pilih sekitar 60 atau 70 guru per tahun. Satu tahun ada 2 gelombang. Jadi satu tahun itu mereka pilih 140 guru, tapi dibagi di 2 gelombang itu. Aku dapat di gelombang kedua kan. Nah, mereka akan pilih sekitar 140 guru dari seluruh dunia untuk datang untuk di training di NASA Education Center. So
NASA yang tempat orang-orang launching roket, Tapi NASA itu dia punya education center. Iya. Jadi setiap orang pengen jadi astronot itu akan pertama kali mereka akan di training di education centernya gitu. Mungkin kalau misalnya Helen tahu si aku lupa namanya siapa yang cewek yang akan pergi ke Mars itu, tahu nggak? Tahun 2000 berapa gitu. Aduh, ya ampun. Alisa Carlson itu manusia pertama yang akan berangkatkan ke Mars. Ya, kami satu alumni deh. Jadi kalau misalnya siapapun yang mau jadi astronot, dia pasti akan di training di awalnya itu di NASA Education Center itu. Di Huntsville, Alabama gitu. Iya. Nah, dipilihlah guru-guru ini bukan di training untuk menjadi astronot, karena kan memang kami guru dan cuma untuk menginspirasi siswa-siswa gimana sih cara belajar yang fun, gimana sih mengenal berbagai macam media dan untuk bisa lebih membuat sains itu enjoyable gitu. Sains yang diundang itu guru biologi, guru fisika, matematika dan kimia. Empat itu diundang gitu. Jadi yang lain itu nggak bisa. Ya. Jadi kan Ellen guru kimia gitu kan. Sayangnya program CSR-nya itu berlangsung selama 15 tahun dan kami angkatan ke-15 stop. Jadi mereka punya CSR program yang lain gitu. Iya. Jadi dan CSR mereka diarahkan ke yang lain gitu. Dan alhamdulillah sih maksudnya beruntung kami, ya itu juga kan Allah itu benar-benar maha planning gitu loh, benar-benar planning semuanya. Pada saat kami tahu kalau kami itu akan terakhir, kami merasa beruntung banget kan. Bukan berarti kami oke, kasihan tahun depan ini, kasihan kalian kan banyak teman-teman yang pengen keluar gitu kan. Cuman ya itu tadi ya, saat kami angkatan terakhir, ya Allah thanks banget udah planning semua ini gitu kan. Kalau misalnya aku tunda apply, kalau ada yang tahun depan aja, dan sekarang aku malas kan, pasti aku nggak akan dapat gitu kan. Karena juga aku sebar informasi ini di Easy, aku sebar informasi ini di website di grup Dharma Yuda, dan aku juga sebar di grup ICS, dan itu satu pun tidak ada yang mau apply karena mereka bilang ke US, ke NASA gitu kan, kayaknya ketinggian ya, kayak nggak diterima ada gitu kan. Pesimis itu ada di kepala mereka gitu kan. Itu juga sebenarnya ada juga di kepala aku, cuman ya pikir ya we don't know, nothing to lose ya kan. Coba aja. Selagi kita melakukan yang terbaik, kalau ditolak pun juga penolakannya kita puas gitu kan, gue udah melakukan yang terbaik gitu kan. Kecuali kalau misalnya kita pengen tapi kita nggak mencoba, atau kita mencoba tapi nanggung, pas ditolak itu menyakitkan kan. Tapi pas kita coba tapi kita udah merasa memberikan yang terbaik, ditolak pun juga merasa biasa-biasa aja. Nah itu yang kurasakan gitu kan. Jadi karena mikirnya itu sebenarnya terlalu tinggi buat aku, kayak tinggi banget itu gitu kan, antariksa dan segala macam, this is my area as well. Jadi misinya itu juga angin-anginan dan gitu. Cuma seminggu sebelum summit aku mikir gitu kan, ini aku udah nanggung banget nih, aku udah basah, kenapa aku nggak menang sekalian gitu kan. Jadi aku baca lagi dari awal detail-detailnya, apa sih mereka butuhkan, orang-orang seperti apa sih mereka butuhkan gitu kan. Dan aku coba surfkan, aku coba cocokkan dengan aplikasi aku. Ya pokoknya saya doakan Allah selalu sukses, pulang nanti ke Indonesia bisa jadi orang yang sangat berguna dan tetap menginspirasi. Sekali lagi makasih ya Bang ya, terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu, banyak rezeki. Iya, insya Allah. Nanti abang pulang baru berangkat gitu. Ya, oke. Makasih ya Bang. Sekali lagi terima kasih. Ya.
Terima kasih ya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.